ilusi. Ini harus tak kejar langsung upload guys. Soalnya besok tanggal 4 Agustus adalah hari preskon Kamen Rider Mice. Kalau udah preskon, info bejibun ya. Ini Zets kapan ada waktu untuk mau diupload lagi ya. Jadi siap-siap kalian itu nyimak semua info-infonya sehabis ini ya. Langsung aja untuk sekarang kita bahas. Ini dia Kamen Rider Zets episode ke-46. 4 episode lagi tamat. Sebelum episode ini tayang dan Anda tonton, ada beberapa pertanyaan besar yang masih menyangkut saga akhir-akhir ini. Pertama, soal siapa yang menculik Nemu dan juga membawa Nemu dari kediaman The Lady sampai-sampai tempat The Lady juga seperti habis digeledah. Dan kedua, bagaimana caranya Baku itu bisa menemukan Nemu? Bukan cuma bisa menemukan Nemu versi dunia mimpi di dunia ilusi buatan si Phantom, tapi juga menemukan Nemu versi dunia nyata di dunia nyata juga. Di akhir episode kemarin, kita itu dibuat terkejut lah sama Nemu yang berhasil ditemukan sama Baku di dunia nyata dan terbangun langsung di Zetsurum dunia nyata, di mana Baku itu langsung bilang, I found you. Akhir episode ditutup dengan sorot kamera yang mengarah ke X-Dream Driver dan juga si Capsem-nya ya, seakan untuk memberikan clue bagi kita para penonton. Nah, lantas episode 46 ini udah tayang, apa nih kesinambungannya? Apakah semuanya akan terjawab di episode kali ini? Jadi mari langsung aja kita bahas. Jadi soal ingatan Nemu, soal orang-orang di sekelilingnya yang dihapus secara massal oleh Oblivion, mengakibatkan sosok orang tersebut menghilang juga di dunia nyata. Bukan cuma dilupakan aja guys ya, tapi menghilang orangnya ya. Secara simpel, ya ini black case lah. Yang terjadi di dunia mimpi, terjadi juga di dunia nyata. Hilang di dunia mimpi, hilang juga di dunia nyata. Tapi di sini, pengecualian untuk Baku. Karena Baku itu sudah terlalu sering bolak-balik antara dunia mimpi dan juga dunia nyata. Maka dari itu, tubuh Baku pun sudah semakin terbiasa dengan si black case. Iya. Itu dia guys jawabannya kenapa Baku itu masih ada dan berujung bisa menyelamatkan Nemu. Di konteks ini bolak-balik dunia nyata dan juga dunia mimpi juga ya bisa karena Baku itu sudah mempunyai kekuatan X-Dream ya yang semakin memudahkan akses tersebut dan nggak perlu repot-repot tidur lagi. Jadi saat Baku menghilang atau dilupakan oleh Nemu, Baku itu masih sempat terbangun di dunia nyata. Ini tuh kayak ngasih waktu buat dia ya. Nah, tapi di sini tubuhnya itu benar-benar sudah diambang mau menghilang, guys. Maka dari itu, sebelum menghilang sepenuhnya, Baku itu langsung buru-buru berubah menjadi Kamen Rider Zets. Baku itu berhasil menjadi Zets agar tubuhnya itu tidak benar-benar menghilang. Tapi Baku itu nggak bisa nyelam kembali ke dunia mimpi. Bahkan dengan kemampuan X-Dream Rise Capsem sekalipun. Jadi ketika Capsemnya itu diputar dan muncul gelembung ya, yang mungkin kalau normalnya ini tuh memperlihatkan titik-titik yang bisa dimasuki oleh Baku ya. Ya gelembung-gelembungnya di sini kosong guys. Jadi tindakan Baku selanjutnya adalah mencari Nemu di dunia nyata. Itulah solusi satu-satunya dan juga portal satu-satunya ya. Karena pusat dari dunia ilusi juga ya sekarang kan Nemu ya. Kan sisanya semuanya itu hanya ilusi yang diciptakan sama si Phantom. Ngerti kan ya? Jadi saat mencari Nemu di dunia nyata, seisi dunia nyata juga udah pada kosong melompong. Kan black case, pada menghilang di dunia mimpi, menghilang juga di dunia nyata. Baku yang no clue at all ya, mau mencari Nemu kemana, akhirnya meninggalkan sebuah clue. Di sebuah poster yang ada Nemunya ya. Jadi Baku itu meninggalkan pesan bertuliskan Recall the Dream. Ya, jadi terjawab ya di episode kemarin saat Nemu nemuin poster ini tuh emang clue yang ditinggalkan oleh Baku. By the way, ini kan di dunia nyata ya. Baku juga nulisnya terlihat seperti menggunakan kekuatan Lucid Dream. Nah, kok bisa ya? Nah, ini nih guys yang bikin agak, hah? Jadi kemarin ya, Ani itu sempat jelaskan soal Nemu yang asli lagi bermimpi di dunia ilusi, ya kan? Dan Nemu di dunia ilusi tidur dan bermimpi sedang mimpi buruk. Ternyata itu bukan mimpi buruk, melainkan Nemu yang asli sedang terbangun di dunia nyata. Bukan mimpi. Dia itu lari ya di tengah kota sendirian. Nah, itu di dunia nyata yang orang-orangnya udah pada hilang. Dan nemuin poster dengan clue dari Baku. Yaitu di dunia nyata juga guys. Jadi Baku baru aja dari tempat yang sama itu tapi keburu cabut dan Nemu kesini. Nah kok bisa guys? Ya gara-gara aksinya Oblivion. Udah gitu aja. Nggak dijelasin rinci di episodenya. Nah gatel kan? Karena nggak dijelasin di episodenya, Ana coba kasih tangkepan ngaco-ngacoan Ana aja ya. Sekali lagi ini tangkepan Ana doang. Ingat gak guys, soal Phantom yang bikin ilusi Nemu buat ngegocek si Oblivion. Ya Oblivion awalnya kan ya percaya-percaya aja. Ketika Oblivion itu berinteraksi dengan ilusi Nemu tersebut, mungkin ini ya, mungkin terjadi benturan energi dan juga anomali keberadaan yang sangat besar. Yang
menyebabkan Nemu yang asli ini tuh kayak ketarik keluar dari dunia mimpi dan mendadak sadar di dunia nyata. Ya paling logisnya sih begitu ya. Kan soalnya ini menyinggung soal Oblivion juga. Kenapa Nemu itu bisa bangun di dunia nyata setelah puluhan episode loh. Kalau kalian ada teori juga ya silahkan disampaikan ya. Kembali lagi ke Baku yang masih dengan misi find Nemunya ya. Jadi banyak scene motor-motornya nih ya, tapi seisi kota sudah sangat kosong. Di sini Nemunya udah bangun berarti, jadi tinggal mereka aja nih ketemu satu sama lain ya. Dan akhirnya ketemu ya, nemu Nemu. Tapi Nemunya ketakutan ketika melihat Baku dalam wujud si Zeds ini. Kok ketakutan? Ya kan ingatannya dihapus, jadi dia itu nggak tahu Zeds itu siapa ya. Apalagi pas ketemunya itu dalam wujud rider. Ya berasa lebih ngeri aja gitu. Berarti terjawab ya guys ya, dari kalian semua kan udah banyak yang berkomentar tuh di pembahasan Anda sebelumnya ya. Yang kita kira ini tuh mimpi buruk Nemu, ternyata Nemu itu lagi dikejar-kejar sama Baku di sini. Cuman kan sosoknya belum dilihatin ya, jadi kayak misterius banget. Dan kita ngiranya itu Oblivion gitu. Dan tepatnya bagian yang kayak mau dicekek itu bukan benar-benar mau dicekek guys. Jadi ketika semakin didekati, Nemunya itu malah pingsan dan ambruk. Yang mungkin karena baru bangun setelah sekian lama gitu ya dan masih lemes ya. Dan pingsan juga gitu akhirnya. Dan disinilah Nemu itu dibawa sama Baku ke Zetsurum dunia nyata ya. Itulah cerita bagaimana Baku itu bisa menemukan Nemu di dunia nyata ya. Nah, gimana menurut kalian penerapannya tuh? Nah, sekarang lanjut ya. Gimana Baku itu bisa menemukan Nemu di dunia mimpi, tepatnya yang sedang berada di dunia ilusi. Baku menggunakan Extreme Rise Capsem ke tubuh Nemu yang pingsan dan menemukan satu titik portal yang bisa dimasuki oleh Baku. Hanya satu aja. Ini tuh cukup epic guys ya. Berasa ini tuh kayak jadi harapan satu-satunya nih, pintu satu-satunya. Kalau awal-awal cerita Nemu dibeginiin ya pakai Extreme Rise Capsem, mungkin gelembung-gelembung yang muncul akan lebih banyak. Karena Nemu sendiri kan punya kekuatan lucid dream dan bisa masuk ke mimpi orang-orang. Dan bisa punya outfit yang berbeda-beda juga. Dan mungkin ya akan banyak gitu gelembungnya ya, dengan tema yang berbeda-beda. Karena kan mimpi orangnya banyak. Ini karena semuanya sudah dihapus ya. Sehingga Nemu sekarang ya cuman ada di dunia ilusi. Yang lainnya kan ilusi itu ya, di dunia ilusi. Coba mundur dikit ke pembahasan Anda di episode sebelumnya. Karena Baku sudah menemukan Nemu versi dunia nyata ya. Baku itu jadi kayak bisa menemukan koordinat Nemu walaupun dia itu ada di dunia ilusi. Analoginya nih ya, Nemu dunia nyata itu kapalnya nih. Dan keberadaan dia di dunia mimpi itu jangkarnya yang udah tertancap. Jadi Baku itu tinggal nyelam mengikuti jangkar tersebut. Udah, simple as that guys. Karena ini Baku itu bisa menyelamatkan Nemu dari dunia ilusi. Sekaligus menggagalkan ritual dari si Oblivion. Oh ya, soal Oblivion Anda singgung lagi di sini ya. Yang dia butuh Nemu agar dia itu bisa muncul di dunia nyata. Dan memporak-porandakan dunia nyata dengan kemampuan kehampaannya. Sepertinya sih seperti itu ya. Lagi-lagi belum dijelasin di episodenya secara rinci tujuan Oblivion ini tuh apa. Dan soal yang kedua ini, ya terjawab juga sudah ya. Jika ada yang tidak dijelaskan di episodenya, Anda coba tambahkan lah lewat pendapat Anda walau belum tentu ya 100% benar. Jadi kita diskusi aja guys. Yang belum terjawab berarti siapa yang menculik dan juga membawa Nemu ke tempat lain dari tempatnya si The Lady. Nah, iya kan? Soalnya tiba-tiba ngilang ya. Udah ada di tempat tidur yang lain. Coba kita tebak-tebakan nih. Ana mau nebak yang nggak mungkin dulu aja ini. Pertama, nggak mungkin Baku. Karena jelas-jelas di episode ini dia itu baru ketemu sama Nemu dunia nyatanya itu sekarang. Kedua, nggak mungkin Nox. Justru waktu itu Nox kan mau ganti infusnya si Nemu, tapi tahu-tahu Nemunya udah nggak ada. Dan bahkan tempat The Lady juga seperti sudah digeledah guys. Dan ketiga guys ya, nggak mungkin Fujimi. Karena Fujimi kan ngebuntutin Nox waktu itu ya. Dan baru pertama kali mampir lah ke tempat The Lady ya. Ayo lo siapa? Awas jadi plot hole nih. Apakah The Lady nih ya? Jadi setelah bersatu dengan Phantom tepatnya, dan dia itu ya udah ngambil si Nemu biar aman aja gitu ya. Probabilitas paling besar sih mungkin aja ke situ ya. Walau sudah dijelaskan sama Oblivion, tapi dijelaskan lagi sama Baku soal dunia ilusi yang diciptakan oleh The Lady Phantom dengan kekuatannya khusus untuk Nemu. Sementara itu The Lady Phantom ya jadi makin gila karena baru aja terpisah sama si Nemu. Udah makin obses lah ini si The Lady Phantom sama anaknya sendiri ya. Dan dengan kekuatannya di dunia mimpi ya, The Lady Phantom menciptakan ilusi di mana dia itu menjadikan Baku sebagai tersangka utama penculikan Nemu. Ya, jadi kayak di episode 1 ya. Dan Nemunya juga outfitnya episode 1 tuh yang gaun merah ya. Tapi di sini guys ya, sama seperti episode 1 emang, tapi penjahatnya Baku ya. Kan waktu itu Baku yang pengen nyelamatin si Nemu ya sebagai agent.
Jadi di sini ya simpelnya si The Lady Phantom ya bikin fake news lah ya. Emang jadi agak receh juga sih di bagian ini Anda ngerasanya ya. Jadi tujuan saat ini ya sangat-sangat simpel guys. Mengalahkan Phantom dan dunia ilusinya akan lenyap. Udah gitu aja. Mengingat pertarungannya dengan Phantom sebelumnya, Baku itu sadar kalau dia itu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan si Phantom ini. Bahkan saat dia itu menjadi Zetsu Extreme. Jadi kekuatan ilusi melawan kekuatan manipulasi mimpi. Bukan kalah kuat di sini guys ya, tapi kurang menguntungkan. Sesimpel kalau di Pokemon mungkin ya kalah elemen lah ya. Maka dari itu Baku terfikirkan sebuah rencana di sini. Ya udah tahu lah ya. Soalnya udah Anda bahas sedikit di akhir pembahasan kemarin. Tapi tetap kita bahas lengkap di sini ya. Karena fake news soal penculikan Nemu ini membuat pihak kepolisian pun bergerak. Ini masih di dunia mimpi aka dunia ilusi ya. Nox dan juga Fujimi sebagai petugas kepolisian langsung secara diam-diam memasuki apartemen Baku. Mereka percaya ini tuh tempat Baku lagi nyandra si Nemu ya setelah diculik. Pas diberitain di berita juga kan nyorot luar apartemennya si Baku ya. Lebih adem gitu ya ngelihat Nox mode anggota kepolisian gini berasa lebih kalem dan gak terlalu sok keren juga ya. Setelah mencari di kamar Baku dan di luar kamar sampai ke lemari bajunya Baku, Odaka dan juga si Fujimi ini tidak menemukan apapun. Tapi pas mau pergi, ada yang mencuri perhatian Odaka di lemari baju Baku, yaitu gantungan baju yang bentuknya itu tidak wajar untuk menjadi akses ke Zetsu Room. Plus, ada anting Nemu yang digantung di situ agar semakin menarik perhatian si Odaka ini. Ternyata ini ulahnya si Baku sebelumnya. Dia itu nyabut anting kupu-kupunya Nemu dan dicantolin ke gantungan bajunya. Dan benar ketika Odaka narik gantungan bajunya ya ke bawah, langsung terbuka itu ya pintu menuju Zetsu Room. Begitu masuk, Odaka langsung disergap lah sama Baku dengan ditodongi pistol. Baku begini juga ya mau nggak mau ya, karena kan karakter Odaka di sini seperti baru dan hanya ilusi aja. Jadi nggak ada ingatan apapun dan hanya menjadi petugas polisi yang ditugaskan menangkap Baku sebagai kriminal. Terjadilah gun scene yang menarik di sini ya, dan pertarungan kecil antara Odaka dan juga Baku. Ya ini dicampur sama stuntman sih bagian ini, tapi ya oke lah ya, rebut-rebutan pistol lah ya. Jadi bagi yang capek ya lihat preview gambar, oh Nox berantem lagi nih sama Baku terus bilang, aduh ini orang berdua kenapa lagi sih, capek banget gua. Anda juga begitu guys yang ngelihat preview, ini kenapa lagi sih berantemnya? Nah ternyata ada alasannya ya. Jadi kan memang yang kita tangkap di situ ya cuman dari gambar doang ya, kita itu belum tahu kenapa-kenapanya. Oh ternyata begini ya, cuman capek aja gitu ngelihatnya. Di sini dibantu juga sama Nemu yang menggunakan Extreme Rise Capsem ke Odaka sehingga gelembung-gelembung Doxley pun bertebaran dan langsung memulihkan ingatan Nemu soal Nox ketika Nemu itu nyentuh ya. Tentu ini membuat Odaka yang asli muncul kembali di dunia nyata. Dan sosok dia di dunia mimpi kembali lagi menjadi karakter favorit kita semua akhir-akhir ini, yaitu Nox. Ya muncul lagi nih orangnya. Rencana Baku yang pertama berhasil mengembalikan sosok penahan Doxley ya. Lucunya sosok si Odaka di dunia nyata lagi duduk termenung di sebuah gang udah kayak nggak ada harapan hidup pak. Jadi pasca berhasil menghancurkan pusat teknologi kode, karakter dia itu benar-benar dibikin luntang-lantung udah kayak siap mati kapan aja gitu. Apa banget sih? Padahal dia bisa-bisa aja gitu gabung divisi kasus aneh lagi atau kembali ke kepolisian bareng Fujimi. Cuman ketahan gengsi aja gitu biar kelihatan keren ya. Kan katanya jejak kriminalnya juga udah mau disembunyiin sama Fujimi. Jadi harusnya sih aman-aman aja. Ya, dan dijelaskan ya, kalau dunia saat ini adalah dunia ilusi yang diciptakan oleh The Lady Phantom. Dan kuncinya saat ini ada di Nox. Cuman dengan kekuatan Nox, ilusi dari Phantom ini tuh bisa dilawan. Tim Pak versus Doxley. Nah, inilah yang terfikirkan sama Baku sebelumnya. Dia sadar sekuat apapun dia ya dengan X-Dream gak begitu menguntungkan posisinya ketika bertarung melawan si Phantom. Terbukti dari Rider Kick-nya yang meleset ya di pertarungan sebelumnya ya. Makanya butuh Nox dengan kekuatan kegelapannya. Hanya kegelapan yang bisa mengalahkan ilusi. Seperti banyak yang dibilang ilusi itu Timpa, kegelapan itu Doxley. Ya udah Timpa versus Doxley. Siapa aja nih yang gabung grup penimpa di FB ya. Plus di sini diyakinkan lagi sama si Baku ya, kalau yang punya kekuatan saat ini untuk melindungi orang-orang dari ancaman nightmare ya cuman Baku dan juga Nox. Jawabannya lagi-lagi sama seperti ke Fujimi dan juga Nemu sebelumnya. Nox bilang dia itu nggak punya kekuatan lagi untuk bertarung, sambil memegang Nox drivernya yang udah nggak ada warnanya tuh ya. Padahal terakhir drivernya ini kan jatuh di tempatnya The Lady ya, dan nggak diambil pula tuh sama si Nemu. Tahu-tahu sekarang udah megang lagi aja. Dan kalian tahu solusinya apa untuk Nox driver ini yang katanya nggak ada kekuatan lagi untuk bertarung nih ya? Apa kuncinya? Recovery. Anjir segampang itu.
Malah ketawa tapi kesel juga Ana di bagian ini ya. Ternyata solusinya itu Capsem yang selalu bikin si Nox ini tuh sange. Recovery coy. Kenapa nggak dari kemarin coba Bambang? Jadi kerasa dipanjang-panjangin kan ya. Yang kemarin padahal kan bisa gitu segampang ini dibenerin ya. Yang sebelum Baku itu berantem sama Catastrophe Gore Nightmare. Nah bagian itu sebenarnya bisa guys. Ini nggak menghitung fasilitas kode yang udah dilenyapkan ya. Kan Capsem Baku ya milik Baku sendiri dengan kekuatan Zetsu-nya. Jadi masih bisa digunakan sama si Baku. Tidak bergantung ke pusat teknologi dari kode. Barulah setelah drivernya pulih pakai recovery, senyum-senyum dah itu si Nox ya. Tapi nggak langsung pulihnya sekarang ya. Jadi masih belum berwarna, tapi ada reaksinya lah. Nanti dong bener-bener pulihnya, biar keren. Setelah ini, Baku itu pergi untuk menemui The Lady Phantom di apartemen yang ada di dunia ilusinya si Phantom ini ya. Ini rumahnya si Nemu juga lah sebelumnya ya, tempat dia itu tinggal berdua bareng ibunya ini. Saat Baku ngelihat lebih detail tempatnya, Baku itu jadi lebih tahu dengan jelas ya, mimpi dari The Lady sebagai ibu dari Nemu. Dari banyaknya foto dia itu bareng Nemu ya. Tapi Baku itu nanya, apakah cara ini tuh bener-bener cara yang tepat untuk bikin Nemu itu bahagia? Di sini semua bacotan Baku nggak didengar sama The Lady Phantom. Dia itu cuma ngomong kembalikan Nemu, kembalikan Nemu. Tapi ada alasan lainnya juga yang terkuak. Kenapa The Lady Phantom melakukan ini? Dimana dia itu nggak mau Oblivion Gore Nightmare merebut tubuh Nemu dan juga berujung ke dunia yang bakalan lenyap seutuhnya. Ya, silakan disambungin sama teori Anda sebelumnya ya, soal tujuan dari Oblivion. Belum sama Nox, tapi di sini The Lady Phantom bertarung kembali melawan Baku yang berubah menjadi Zetsu Extreme ya. Sesuai yang diperhitungkan sama Baku, ya walau memang unggul di beberapa kesempatan, dia itu tetap susah melawan kekuatan ilusi dari si The Lady Phantom. Tapi ada percobaan unik nih yang dilakukan sama si Baku, di mana sebelum Rider Kick, dia itu menggunakan kekuatan Gravity Capsem ya untuk mengunci si The Lady Phantom dan juga narik dia biar nggak kemana-mana lah. Dan juga nggak sempet ngelakuin ilusinya. Barulah di Rider Kick. Ternyata cara ini pun belum berhasil. Dimana yang di Rider Kick sama Baku itu masih ilusi loh. Ini yang Anda suka guys ya dari Zetsu di fight mereka kemarin-kemarin. Anda mau bilang ini loh dari kemarin ya. Bukan cuman koreonya aja yang keren-keren, tapi fightnya itu dipikirkan teori-teori dan juga penerapannya. Ini juga yang membuat berbeda gitu ya dengan fight dari seri-seri rider-rider lain lah. Dimana fight di Zetsu ini tuh kita sebagai penonton juga seperti kayak dipaksa untuk berpikir dengan ability-ability-nya. Jadi udah kayak nonton JoJo aja lah. Ada kemampuan stand ya yang emang harus agak mikir gitu nontonnya ya, counternya gimana lah dan segala macem. Dan Zetsu itu udah arahnya ke sana guys. Bukan cuma adu power doang gitu ya, siapa yang paling kuat ya. Dan tiap lawan Phantom, aduh gila, BGM-nya selalu bagus banget pak. Berasa kayak gimana gitu ya, ilusinya tuh kayak kerasa banget pak. Top pak BGM-nya ya. Ya, potong dulu sedikit ya ke bagian Odaka yang sudah menjadi Nox sepenuhnya. Nox itu kembali ke pos polisi tempat Fujimi dan juga Nasuka ada di situ. Jadi Fujimi awalnya keheranan gitu sama outfit dan juga penampilannya si Nox ya. Kali ini Nox itu langsung membuka semua Doxley. Nah, ini dia. Dia itu langsung ngasih tahu dalang sebenarnya itu siapa. Dimana Nox juga sambil mengenang kembali lah bagaimana kehidupan lamanya sebagai polisi jika bukan karena kegelapan yang ia alami di dalam kode. Nox juga memberitahu Fujimi dan juga Nasuka tentang para nightmare yang memberi orang-orang itu mimpi buruk. Soal kode dikasih tahu, soal nightmare juga dikasih tahu. Fujimi yang sekarang ya posisinya pastinya nggak tahu apa-apa lah. Yang sudah pasti menganggap omongan Nox ini adalah omong kosong. Uniknya ya detail kecil malah Nasuka gitu yang kayak lebih nyimak beberapa pernyataan Doxley dari Nox ini, dimana sebelumnya kan karakter dia itu selalu kayak nangkis gitu ya dan sulit percaya apalagi di awal-awal cerita. Ya bagian-bagian ini sih biar bikin kangen aja lah guys ya antara Nox dan juga Fujimi. Dimana Nox ngajak Fujimi taruhan minum kalau sosok nightmare itu benar-benar ada. Fujimi setuju, bahkan gak cuman traktir sekali aja guys ya, tapi bakalan traktir minumnya itu seumur hidup. Sama kayak janji sebelum ilusi-ilusi ini adalah ya. Setelah itu ada seorang petugas polisi mencurigakan yang dihentikan oleh Nox ya. Tiba-tiba si petugas polisi ini ngomong, aku akan mengambil Nemu kembali. Ya, ternyata sosok Phantom Gore Nightmare yang asli ada di sini guys dan menyamar sebagai seorang petugas polisi. Yang lagi dilawan Baku tadi ya cuman ilusi doang ya. Phantom yang memunculkan wujudnya ini membuat taruhan antara Nox dan juga Fujimi otomatis dimenangkan sama si Nox ya. Karena sosok Nightmare ya bener ada gitu dan langsung muncul depan muka mereka. Di sini Nox dengan kemampuan Lucid Dream-nya langsung memindahkan set agar bertarungnya itu lebih leluasa.
Dan akhirnya ya, setelah beberapa episode, kita itu bisa melihat Nox yang kembali lagi berubah menjadi Kamen Rider Nox Midnight Shadow. Emang tadi udah pakai recovery guys ya, tapi ketika dipasangkan dan juga Henshin, barulah drivernya itu benar-benar pulih dan mengeluarkan warna lagi. Seperti yang Anda bilang tadi, ya biar keren aja ya. Ini dia pertarungan Timpa versus Doxley ya. Nggak secara mentah si Phantom ini tuh langsung kalah ya, tapi Nox itu tetap dibikin repot juga nih sama kemampuan ilusi dari si Phantom. Apalagi di fight ini si Phantom kan ngilang-ngilang mulu ya. Ada alasan lain juga kenapa Nox juga ya nggak langsung auto win, walau secara teori kegelapan itu bisa mengalahkan ilusi. Karena kan ini mereka gelut hitungannya masih di dunia ilusi si Phantom Gore Nightmare kan, masih di area kekuasaan dia. Ya iyalah susah, ibarat lu berantem sama hiu di laut. Nah gitu. Langsung dicoba sama Nox ya dengan siap-siap Rider Kick mengeluarkan Midnight Nova Blaze-nya. Bener ada efeknya. Jadi si Phantom yang bisa ngilang-ngilang langsung bisa dilihat dengan jelas di kegelapan sama si Nox. Rider Kick-nya beneran kena ke si Phantom. Ternyata itu masih ilusi doang ya. Jadi sama kayak Baku nge-Rider Kick ilusi Phantom tadi. Tapi ternyata di sini Nox itu bukan Rider Kick doang, tapi sudah membuka semacam portal kegelapan yang cukup besar dan langsung menyeret si Phantom itu bersama dengan Nox ke dalam sini. Ya kayak berkorban gitulah si Nox ya, biar dia di dalam kegelapan sama si Phantom. Dan Nox juga ngomong, sisanya kuserahkan padamu, Zets. Kalau lihat efeknya di preview episode berikutnya, ini mengakibatkan si Odaka nggak bangun-bangun lagi di dunia nyata. AFK ya. Jadi kayak karakter dia di awal-awal cerita lah ya. Ya udah tidur aja terus ya. Karena dia di dunia mimpi lagi ada di kegelapan bareng si Phantom. Dan biar si Phantom juga ya nggak bisa kemana-mana ya. Terlihat Fujibi dan juga Nasuka sudah kembali normal lagi ya. Dan highlight episode berikutnya ada di pertarungan antara Zetsu melawan Oblivion Gore Nightmare. Semoga Oblivion juga sungguh-sungguh di sini memperlihatkan kengeriannya ya. Dia itu bakalan menghilangkan semua kapsem-kapsem dari Zetsu, kapsem-kapsem biasa sampai dua Mea juga kena. Nah, Extreme apakah kena juga? Tapi yang Anda lihat Extreme dipegang sama si Nemu tuh kapsemnya ya. Tapi di pertarungan nanti bakalan ada form showcase juga tuh dari Zetsu ya guys ya di fight ini. Dimana kita itu bakalan banyak melihat Baku itu berganti-ganti form ya guys ya. Sepertinya bakalan menarik nih fightnya. Ya, itu dia pembahasan untuk episode kali ini. Ya, diskusi sesuai konteks guys ya. Diskusi yang nyambung dan jangan yaping doang. Karena bentar lagi kan udah mau tamat nih. Jadi besok siap-siap bakalan ada presscon dari Kamen Rider Mice. Kalau waktu Jepang itu jam 11 siang, berarti di sini jam 8 pagi itu udah mulai ya. Anu udah bakalan standby juga dari jam 6 pagi. Dan diusahakan upload saat itu juga. Kalau sempat ya melihat seberapa banyak juga info-info yang bakalan keluar. Jadi sabar aja buat pembahasannya di YouTube ya. Tapi buat kalian yang pengen info terupdate saat itu juga, detik itu juga, silakan pantengin fanpage Agen Reza Plus ya. Ada di Facebook sama di Instagram. Ana sama Mike bakalan kerja sekeras mungkin untuk nge-recap semua info-infonya lah. Jadi tidak perlu kasih tahu balik ya. Jadi jelas guys ya. Yuk, semangat-semangat. Terima kasih banyak.